Perkenalkan, nama saya Fadila Rosida dengan NIM 230701067. Halo guys, perkenalkan namaku Natasha Hikmatul Maulidia dengan NIM 230701040. Halo guys, perkenalkan aku Nadia Putaulia dengan NIM 230701048. Halo guys, perkenalkan nama aku Sahrani Maureta dengan NIM 230701052. Halo guys, aku Siti Fatima dengan NIM 230701040. See you guys. Terus tag video. Halo semuanya, saat ini kami sedang berada di Your Beauty, sebuah usaha yang bergerak di bidang personal care. Usaha ini berlokasi di Cafe Cliff, Jalan Panggang, nomor 62 Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Your Beauty telah berdiri sejak tahun 2023 dan menjadi salah satu pusat layanan personal care di Gresik. Dengan konsep yang modern dan pelayanan yang berkualitas, Your Beauty hadir untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri masyarakat, khususnya di wilayah Gresik dan sekitarnya. Di tempat ini, kami akan melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha untuk mengetahui lebih dalam tentang perjalanan, tantangan, serta strategi dalam membangun usaha ini. Yuk kita simak bersama. Baik, sebelumnya ini dengan kakak siapa? Christine. Kak Christine. Oh, tak Kak Christine. Jadi ini kalau kita harus sedikit wawancara terkait dengan kewirausahaan, yaitu stand up gitu ya Kak ya. Jadi ini sekarang kita akan menanyakan terkait dengan profil usahanya itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Christine. Baik dari dekat belakang, kemudian tahun berapa berdirinya, bisa dijelaskan di profil usaha. Kalau untuk tahun berdirinya udah hampir 2 tahun. Sekitar tahun 2023 itu. Terus apa lagi? Bisa dijelaskan ini usahanya itu apa saja selain MI apa gitu? Untuk usahanya itu kita banyak sih, ada nail art, ada elas, ada bomber, ada lash lift, terus ada bibir juga banyak. Tapi sudah berkembang selama 2023 tahun itu di cabang mana saja Kak? Barangkali kok nggak hanya di Gresik begitu? Kalau untuk cabangnya kita ada 3 sih, sekarang ada 3 di Gresik ini, di Blik ini, terus dulu ada sempat ada di Cermi, cuman Cerminya ditutup soalnya sepi. Akhirnya pindah ke Surabaya, jadi di Surabaya di area Manukan sama di Lamongan di bawah. Di mall di Plaza gitu. Kemudian untuk riwayat perusahaannya, nah barangkali dari kakak sendiri ini pernah nggak kalau dulu itu punya perusahaan selain daripada nail art ini? Kalau selain yang ada sih, aku ada usaha di bidang kuliner. Cuman kulinernya tuh lebih ke kayak snack gitu sih. Jadi kayak saya ambil bahan dari orang dalam bentuk mentahan, habis saya olah lagi, terus aku packing dengan yang bagus-bagus, terus aku edarkan. Berarti memang sebelumnya sudah ada pengalaman di perusahaan meskipun nggak di bidang kosmetik gitu ya? Tapi di bidang makanan. Di food.
terus habis itu ada warnanya, terus ada gambarnya, habis itu orang tuh kayak senang banget, cantik gitu. Jadi kayak aku bisa membuka usaha ini tuh karena aku suka gitu. Tapi kalau misalkan nih kakak semenjak di nail art itu apakah ada pelatihan khususnya atau hanya dari apa pengalaman di masa kecil ini seperti itu? Kalau pelatihan sih aku lebih ke lihat YouTube sih. Misalnya cara membuat YouTube lagi gimana kayak gitu. Terus habis itu sempat ikut pelatihan juga, cuman 3 kali tau. Waktu itu cara bikin video nggak 3D, terus bisa kutipan yang bagus. Habis itu ada usia kayak video juga, cuma 3 itu. Yang lainnya lebih ke otodidak sih. Modalnya itu kira-kira berapa? Modal itu kalau untuk modal isinya toh itu kan ada tempat juga ya, tempatnya kita sewa. Jadi kalau untuk modal isinya toh itu 50-an juta isinya toh. Isinya berarti barang-barangnya untuk nail art atau etos dan lain-lain Iya. sampai 50 juta. Itu belum tempat sewanya, belum listrik, belum gaji karyawan. Di total semuanya itu 1 bulan bisa sampai 80. Kalau misalkan untuk gambarnya itu dari kakak sendiri itu apa ya kayak ambil dari orang lain itu berapa bulan sekali atau mungkin kita bisa sekali bagaimana? Yang kebenarannya Iya kayak ada lain itu kan. kita kalau misalnya ada barang habis itu kita ada 2 macam barang ya, barang yang habis pakai sama yang alat. Kalau yang alat itu kita benar-benar nunggu si alatnya itu rusak gitu. Tapi saya udah konfirmasi sama semua karyawan sih, kalau misalnya jangan sampai pemberitahuan itu telat. Soalnya kalau misalnya telat, nanti barangnya udah rusak, ada customer membutuhkan itu, kita nggak bisa ngasih, jadinya jatuhnya komplit kan. Kalau untuk yang barang habis pakai, itu kita udah konfirmasi ke anak-anak bahwa barang itu kan isinya 100%. Kalau misalnya udah 1/4, kita tak sih konfirmasi, minta ulang, kita stop. Dari bahan sama di alatnya. Nah, terus untuk bahan yang habis pakai itu, aku tuh ngambilnya dari yang udah bepom sih. Semua ya kayak seperti nail art maupun yang eyelash dan lain-lainnya. Nah, kita kan juga ada izinnya. Bagaimana sistem operasional dalam usaha hasilnya? Sistem operasional SOP itu Ya. kalau untuk SOP itu banyak sih. Kalau untuk SOP-nya mulai dari siap buka, terus harus shift juga, itu semua terbatas. Kalau satu shift seperti itu. Kalau shiftnya kita ada 3, shift pagi, middle, sama yang sore. Kalau yang shift pagi itu mulainya kita kan buka dari jam 8.30, sampai tutupnya jam 9.30 malam. Jadi kalau shift pagi kita mulainya dari jam 8.30 sampai anak-anak pulangnya jam 16.30. Kalau yang middle dimulai dari jam 10.30 terus pulangnya sampai 1 malam. Terus kalau yang sore itu masuknya jam 1.30, jam 13.30 sampai pulangnya jam 12.30. Berarti dalam satu shift itu kurang lebih ada 8 jam. Untuk jumlah karyawan per shift itu berapa? Kalau semuanya masuk semua, pagi 2, middle 1, terus siangnya 2 Kalau untuk kan ada perbedaan ya antara yang pagi sama yang siang. Itu untuk pembagian tugasnya Cuma itu kesempatan tergantung dari customer-nya sih Kak. Kalau misalnya pagi kebetulan ada customer masuk, berarti ya tugas pagi yang duluan gitu. Jadi siapa dulu yang datang itu dulu yang bakal handle gitu. Jadi kita hitungannya per treatment. Misalnya ada customer datang, dia ambil 2 treatment. Ternyata ada setup-nya sama art. Itu berarti yang ada 2 orang. Jadi yang dapat duluan dari siapa? Misalnya si A dapat duluan, jadi si A tadi akan handle remove-nya toh. Habis itu nanti yang si B yang datang kedua, nanti yang handle setelahnya. Berarti kalau misalnya ada pelanggan yang baru
itu di jam pergantian gitu antara pagi sama siang gitu, berarti sewa dulu ya. Berarti yang belum dapat, misalnya kayak oh yang pagi itu kan 2 orang, ada si A sama si B, terus oh ternyata si A sama B sudah ngambil 4, masing-masing 4 rumah, terus habis itu datang si middle belum dapat. Berarti nah kalau misalnya ada di tengah-tengah shift tadi pergantian shift ada customer datang, itu nanti siapa yang belum dapat itu aja. Jadi tidak ada kayak ketentuan oh yang middle ini dia di tengah-tengah middle sama pagi ini nanti yang handle siapa, enggak. Tapi kayak berubah, siapa yang belum dapat ya itu. Kalau misalnya si siang belum datang nanti muter lagi ke awal. Nah gitu. Untuk tantangan dalam mengelola usaha, Makanya sih enggak sih. Kalau misalnya 1 bulan itu rame, itu aman, keuangan aman. Tapi kalau misalnya pas waktu kan yang namanya usaha kan ada naik turun ya. Kalau misalnya pas waktu turun nah itu nombok juga. Jadi nggak selalu untung lah. berarti itu yang untuk membeli dari pihak Bukan. Kalau misalnya 1 bulan itu ternyata saya harus nombok, ya saya harus mengeluarkan uang pribadi. Itu. Tetapi di bulan depannya saya harus ada target sendiri untuk mengganti si nombok yang bulan kemarin. Terus kan masalah itu. Terus apakah kalau masalah itu terselesaikan, apakah ada evaluasi yang dilakukan? Evaluasinya kira-kira seperti apa? masalah produknya saya harus ganti pada itu, ganti yang lebih bagus lagi yang sekiranya si customer bisa puas. Tapi kalau misalnya yang permasalahannya di karyawannya itu baru kita perbaiki SOP apa SOP yang salah atau motivasi karyawannya yang bekerjanya itu sudah menurun kan banyak. Kita harus cari tahunya di situ. Tugas SPV sih. Iya. Nah, terus hambatan apa nih kira-kira ada kayak setiap hari? Ini hambatan sih kalau begitu komplain itu aja sih. Kalau misalnya sama komplain itu ya itu hambatan sih. Nah, selama menjalankan usaha ini, selama beberapa tahun itu apa saja tantangan yang terbesar yang pernah hadapi? Iya sih. Itu yang paling utama Di tengah persaingan yang cukup ketat ini kan banyak juga usaha yang lain. Nah, itu bagaimana cara bantu supaya tidak usaha itu tetap akan biasanya kalau aku lakuin itu paling lihat itu apa aku lihat nomor kenapa si A, si B, si C itu bisa habis sama dua. Aku evaluasi itu. Oh ternyata si A, B sama C itu dia lebih turun nantinya. Dan aku cari tahu kenapa kok dia bisa turun. Aku bisa cari tahu di situ. Aku bisa cari tahu. Oh ternyata dia pakai produk yang lebih murah. Nggak Bepom bisa lebih murah. Nah kalau seperti itu kita nggak berani. Nah akhirnya kita bisa menurunkan harga tapi nggak semurah yang banyak. Soalnya kita kan harganya Bepom. Tapi aku mau bertahan ini karena aku maunya aku jual kualitas. Ada harga ada kualitas. Itu biasa. Ini kan 50.000, ini udah termasuk murah di Surabaya ya semuanya. Ya hanya toh kalau semua di Europe itu sendiri itu apakah ada apa namanya strategi promosi tertentu, misalnya ada diskon atau kayak collab sama produk itu? kalau collab sama produk sih kita nggak pernah. Cuman kalau untuk diskon kita pernah. Diskonnya itu nggak setiap bulan sih, cuman kayak hari besar gitu. Misalnya oh ada harga silat kita kasih diskon berapa persen atau Idul Fitri kemarin ada diskon. Terus pokoknya ada hari besar Natal juga.
Terus menurut kakaknya kunci utama dari seorang wirausaha itu mampu untuk bertahan hidup. Sempet down juga, seperti 2 bulan sampai sempet down. Cuman dari situ aku kasih lagi, untuk apa sih aku harus buka usaha ini? Aku suka sok sama doa, ya udah aku pertahanin. Dari kunci Tuhan juga, dia grow di bulan ketiga, grow. Kan di dalam awal FX digital ini kan banyak promosi yang lewat media sosial. Nah, untuk European sendiri itu masih menggunakan promosi biasa atau sudah menggunakan digital. Itu dari kita proses juga, karena dia sendiri TikTok juga. Terus kita juga ada social media. Kita 3 cara itu. Bisa dibilang 2 cara lah, 2 cara digital sama yang lama, apa ya, tradisional ya. Kayak gitu. Kan tadi kakak bilang ya, kan usaha itu ada fase yang juga turun juga. Kalau dalam menghadapi penurunan itu gimana? Menghadapi penurunan ya, evaluasi lagi sih. Kayak tadi aku bilang, kenapa kok bisa kayak oh ternyata kadang orang-orang itu kayak ini kan tanggal 2 turun itu dari dikasih tanggal 2, tapi kalau nanti udah masuk ke tanggal 1, 2 itu bisa turun lagi, bisa gitu. Jadi nggak motivasi diri sendiri lagi sih. Jadi nggak gampang lagi juga. Yang namanya bisnis kan emang kayak gini ya. Di otak itu selama 24 jam itu muter kalau harus mikir aku gimana ya, aduh besok bisa nggak ya, aku masih gaji karyawan, aduh gimana ya, gue ada problem nggak ya hari ini, aduh hari ini kosong nggak ya, itu selalu ada. Untuk kedepannya itu punya rencana usaha bisa cerita selain kendaraan. Aku ada rencana mau buka farmasi. Oh bukan. Jadi rencananya mau buka Kalimantan di sana. Sebenarnya aku ada satu salon lagi, salon rambut di Kalimantan di daerah Pemangkak sama Singkawang. Ada 2 tempat. Jadi 2 tempat itu udah jalan kurang lebih 2 tahun sama 2 tahun juga. Terus nanti rencananya mau tersabain yang aku lihat bulan depan saya mau ke sana. Aku tersabain yang aku siap mau tentang karyawan juga mau naik di sana langsung. Untuk usaha ini itu pernah gagal nggak sih? Itu 2 bulan yang sama. Sampai 1 bulan pun sempat aku sempat mau ikut aja ya, tapi keluarga aku kayak ngomong udah jalan lagi sama tapi akhirnya Kalau usaha itu kan harus ada punya ya Mbak ya. Usahanya itu supaya masih terus terus evaluasi sama motivasi lah saya. Motivasi itu dari sendiri. Evaluasinya tuh kayak setiap hari, tiap bulan, tiap akhir bulan itu biasanya kita ada evaluasi. Jadi apa harapan karyawan ada apa, atau hasilnya kurang lebih atau model yang nggak enak gitu. Terus evaluasi model juga, aku juga pengen nambah lagi. Produk kayak itu ada A, produk itu ada C gimana, A, alat B, alat C gimana yang enggak. Kalau misalnya nggak enak ini harus diganti, oke ya diganti, yang penting produknya itu gimana. Jadi kelihatan pakai. Untuk para usahawan jualan sama semangat, terus motivasi itu yang paling utama. Terus harus ingat lagi alasan kalian sukses itu apa dulu.
gitu. Jadi diingat ulang lagi. Kalau misalnya kita lagi down dalam suatu bisnis lagi down itu hal biasa, tapi harus yakin pada diri sendiri bahwa setelah bisnis itu down pasti suatu hari bakal bangkit lagi, aku nggak apa-apa, itu rahasia Tuhan ya. Tapi kembali lagi ke motivasi diri. Jadi alasannya apa sih saya dulu tuh berpikiran mau buka usaha? Jadi kan flashback lagi. Oh ternyata alasanku adalah keluarga, aku kepingin pensil di komunitas saya, tapi kita nggak ada ya, tapi itu nggak ada. Aku kepingin punya penghasilan yang lebih dari karyawan, atau aku kepingin kerjanya seenakku sendiri atau gimana. Itu kan kembali lagi ke alasan utamanya itu sebelum dia buka usaha. Tapi kalau misalnya sudah buka usaha, ternyata ada naik turun itu satu kasus. Menurut Mbak, enaknya doang. Nggak enak sih. Enaknya itu kalau lagi rame, liburan aja. Enaknya itu kalau lagi rame. Kalau lagi sepi itu nggak enak, simpel, Mbak. Jadi kalau 24 jam mau tidur aja mikir, aduh besok, aduh ini sekarang udah tanggal 25. Aduh kurang 5 hari lagi nih aku harus jadi karyawan, ada nggak ya uangnya? Aduh rame nggak ya? Selalu pikirkan, apalagi kalau banggaku ada drama yang bertengkar lah. Suatu usaha itu pasti ada karyawan yang drama, itu pasti. Nah, bagaimana cara owner untuk menyikapinya? Itu ya mikirnya di sana. Belum lagi banyak drama, belum lagi tokonya seperti, belum lagi barang rusak. Nah itu sebenarnya. Untuk selama ini pencapaian saya dari usaha LA ini pencapaian Bisa bertahan 3 tahun ini. Bisa bertahan 3 tahun dengan adanya pasang surutnya, dengan melalui nombok-nomboknya, dengan obatnya, ada banyak. Tapi aku bersyukur banget itu Tuhan juga, kalau berkat bapakku juga, berkat semua karyawan di sana juga, bahwa karyawan itu kayak mau bekerja maksimal, akhirnya sama puas dan dia bisa order dari mereka. Dan sama yang paling terbesar adalah penjualan, yang paling penting sih. Jadi sekarang sejauh ini mungkin usaha ini itu dari KL sama terus Yang paling sering salah sama yang Jadi terima kasih banyak Mbak sudah mau diwawancarai dari teman-teman semuanya. Semoga ini juga membantu motivasi kita semuanya bisa berwirausaha tentunya. Terima kasih Mbak. ya, terima kasih.